Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Rabbi subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala mustafaka Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir lana kulla amrin asir, fa inna taysira kulli asir alaika yasir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Abna'i tullab wa banati talibat fi kulli makan, kaifa halukum? As'adallahu ayyamakum bikulli khairin wa yumnin wa barakah. Abna'i tullab wa banati talibat, as'adakumullah. Na'udul yawma min jadidin ila darsi ilmi tafsir, wal ana ma'al babir rabi'i. Wa ammal mawdu'u alladhi sanata'arradu ila syarhihi fahuwa al-mawdu'atur ra'isiyatu lil Qur'an. Tema pada bab 4 kali ini adalah al-mawdu'atur ra'isiyatu lil Qur'an, kandungan pokok Al-Qur'an. Arju minkum an tastami'u ila syarhi wa tastafidu minhu jayyidan. As'alullah lakum daimat taufiq wan najah. Amin ya rabbal alamin. Abna'i tullab wa banati talibat, as'adakumullah. Qabla an nadkhula ila tafasili hadzal bab, sanata'arrafu awwalan 'ala al-kharitati ad-dhihniyati li hadzal bab. Sebelum kita masuk ke pembahasan secara terperinci, terlebih dahulu kita mengenal peta konsep untuk bab yang keempat ini. Mahya al-kharitatu ad-dhihniyatu lil babir rabi'i. Al-kharitatu ad-dhihniyatu li babir rabi'i hiya awalan al-aqidah. Yang akan dibahas dalam tema yang keempat atau bab yang keempat ini, yang pertama adalah al-aqidah, yaitu akidah. Kemudian al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Al-qasasu, kisah-kisah, yaitu qasasul umam al-ghabirah, kisah-kisah umat terdahulu. Al-akhlaqu, kemudian akhlak, budi pekerti. Wal akhir mabadi'ul ulum wal ma'rifah, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Inilah peta konsep dari kandungan-kandungan pokok Al-Quran yang akan kita bahas pada bab yang keempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hadafal asasiyya lil Qur'ani huwa hidayatul bashari jami'an ila sa'adati fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya tujuan utama Al-Quran adalah memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia ila sa'adati fid dunya wal akhirati, menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa idza ta'ammalna wa tadabbarna hadzal qur'ana najidhu qad tadammana mawdu'atin syatta lil wusuli ila hadzal hadafi. Apabila kita merenungkan dan mentadabburi Al-Quran, najidahu qad tadammana mawdu'atin syatta, kita akan menemukan bahwa Al-Quran memuat atau mengandung tema-tema yang beragam. Lil wusuli ila hadzal hadafi, untuk sampai kepada tujuan ini, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Faminal mawdu'atir ra'isiyyati allati yata'arradu hadzal kitabul aziz al-aqidatu wal ahkamus syar'iyyatu wal qasasu wal akhlaqu wa mabadi'ul ulum wal ma'rifah.
Dan di antara tema-tema pokok yang dibahas oleh Al-Quran adalah al-aqidatu. Yang pertama akidah, wal ahkamus syar'iyyatu, kemudian hukum-hukum syariat, wal qasasu, kemudian kisah-kisah umat terdahulu, wal akhlaqu, kemudian akhlak, budi pekerti, yang terakhir mabadiul ulum wal ma'rifah, prinsip-prinsip atau dasar-dasar ilmu pengetahuan. Al-aqidatu, yang pertama adalah aqidah. Dallatil aqidatu wa jauharuha tauhidullahi wal iqraru bil uluhiyati wal ubudiyyati hiya lubbul qur'ani wa ghayatuhu. Akidah yang mana esensi dari akidah adalah mengesahkan Allah dan mengakui hanya Allah yang patut disembah dan hanya Allah adalah pencipta alam semesta. Hiya lubul qur'ani wa ghayatuhu, adalah tujuan Al-Quran dan inti Al-Quran. Jadi akidah, yang mana akidah itu pada intinya adalah mengesahkan Allah dan hanya beribadah kepadanya, merupakan inti dari Al-Quran dan tujuannya. Innal Qur'ana fi kulli suratin tatahaddatsu 'anil aqidatil islamiyah. Sesungguhnya Al-Quran dalam setiap surat berbicara tentang akidah Islamiyah, bi suratin mubasyaratin aw ghairi mubasyaratin, baik secara langsung maupun tidak langsung, ijazan wa tafsila, secara ringkas maupun secara terperinci. Li'anna al-Qur'ana huwal masdarul awwalu lil aqidati, karena Al-Quran adalah referensi utama atau rujukan utama terkait dengan masalah akidah. Inilah yang pertama, isi pokok atau kandungan pokok yang pertama dari Al-Quran, yaitu tentang akidah. Yang nanti akidah itu mempunyai beberapa poin yang akan kita jelaskan di slide berikutnya. At-tauhid, poin yang pertama yang terkait dengan akidah adalah tauhid. Ma huwa at-tauhid? At-tauhidu huwa da'watun ila ma'rifatillahi ta'ala wal imani bihi wa ibadatihi wahdahu wan nahyu an ittikhadi syarikin lillah. Tauhid adalah ajakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya serta hanya beribadah kepadanya, dan larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari tauhid adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman dan hanya beribadah kepadanya serta tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Minhu qaulu ta'ala, di antara dalilnya adalah yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang terkait dengan akidah juga an-nubuwwatu war risalah, kenabian dan kerasulan. Al-imanu bir rasul, di antara rukun iman adalah al-imanu bir rasul, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima unzila ilaihi min kitabillahi ta'ala, dan juga beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul dan utusan. Ma huwa daliluhu, di antara dalilnya adalah qauluhu ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghuta faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Di antara dalil yang memerintahkan kita untuk beriman kepada Rasul dan kepada kitab yang diturunkan kepadanya adalah terdapat dalam surat An-Nahl ayat 36. Inilah dua hal yang terkait dengan akidah. Yang pertama yaitu tauhid, yang inti atau esensi dari ajaran tauhid adalah
mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepadanya dan hanya menyembah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Kemudian an-nubuwah wa risalah, mengimani kenabian dan kerusulan para atau semua utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ba'tsu wal jaza'. Poin ketiga yang terkait dengan akidah adalah al-ba'tsu wal jaza', mengimani hari kebangkitan dan hari pembalasan. Al-imanu bil yaumil akhiri wa ma yakunu fihi minal ba'tsi wal hisabi wal jaza'i 'alal a'mal, yaitu beriman kepada hari akhir dan apa yang terjadi di hari akhir. Apa yang terjadi di hari akhir? Ya, kebangkitan, hari penghitungan amal dan hari pembalasan terhadap seluruh amal perbuatan. Minhu qauluhu ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah qauluhu ta'ala fi suratil mu'minun. Qauluhu ta'ala fi suratil mu'minun, qala afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Yang intinya dari firman Allah ini adalah bahwa mustahil Allah menciptakan manusia itu sia-sia. Semuanya akan memperoleh balasan di hari akhir dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ghaibiyatu, kemudian yang terkait dengan akidah adalah al-ghaibiyat, mengimani hal-hal yang gaib, meyakini, mengimani hal-hal yang gaib. Al-imanu bil ghaibiyatil lati akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal ba'tsi wan nusyuri wal ma'adi wal qiyamati wal hisabi was sirati wal jazai wal jannati wan nari wal malaikati wal jinni. Beriman kepada perkara-perkara yang gaib yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti hari kebangkitan, hari pembalasan, hari kiamat, hari penghitungan, hari meniti siratul mustaqim, surga, neraka, malaikat, jin. Nah, ini semua termasuk perkara-perkara yang gaib yang wajib kita imani. Minhu qaulu ta'ala, di antara dalilnya adalah yang seperti terdapat dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai 19. Nanti silahkan dibuka mushafnya, kemudian dihafalkan ayatnya sekaligus artinya. Inilah 4 hal yang terkait dengan al-aqidah. Yang pertama tauhid, yang kedua ar-risalah wan nubuwah, kenabian dan kerasulan, yang keempat tentang al-ba'tsu wal jaza, tentang adanya hari kebangkitan dan pembalasan, kemudian al-ghaibiyat, yaitu perkara-perkara yang gaib yang wajib kita imani. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani hal-hal yang gaib yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ana na'ti ilal mawdu' ats-tsani minal mawdu'at ar-ra'isiyah lil Qur'an wa huwa al-ahkamus syar'iyyah. Kandungan utama atau tema pokok yang kedua dari Al-Qur'an adalah al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Al-ahkamus syar'iyyatu hiyal mu'abbiratu 'anil 'amali. Hukum-hukum syariat adalah penjelas amal perbuatan manusia, ataupun yang menerjemahkan atau sebagai cerminan amal perbuatan manusia. Sawa'un kana hadzal 'amalu minal ibadat, baik amal perbuatan itu termasuk ibadah, mimma yattasilu bi 'alaqatil insani bi rabbih, yaitu yang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, kas-sholati was-shaumi, seperti salat dan puasa. Aw minal muamalati mimma yattasilu bi 'alaqatil insani ma'a ghairihi, atau perbuatan yang termasuk muamalah, yaitu perbuatan yang terkait dengan hubungan manusia dengan sesamanya,
kal bai'i waz zawaji wa ghairi dzalik, seperti al bai' jual beli, waz zawaji pernikahan, wa ghairi dzalika dan yang lain sebagainya. Al ibadat yang terkait dengan hukum syariat, al ibadat yaitu ibadah. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa hukum syar'i itu mencakup perbuatan yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungan antara manusia dengan sesamanya. Hubungan antara manusia dengan Rabbnya atau dengan Tuhannya itu disebut al-ibadah, yaitu ibadah. Al-alaqatu bainal insani bi rabbih. Ibadah adalah hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya, atau hubungan antara manusia dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kas sholati wal wudu'i was shaum, seperti sholat, wudu, was shaumi puasa, was zakati zakat, wa ghairi dzalika dan ibadah-ibadah yang lain, haji misalnya dan lain sebagainya. Minhu qaulu ta'ala fil wudu', di antara dalil yang terkait dengan wudu adalah seperti yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Dalam ayat ini dijelaskan tentang rukun-rukun wudu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan juga tanganmu ilal marafiqi sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepalamu, wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kaki-kakimu ilal ka'baini sampai di atas kedua mata kaki. Di sini dijelaskan apa rukun-rukun wudu. Wa fis shaum, dalam puasa, dalil yang terkait dengan puasa itu firman Allah, ini sudah masyhur, kalian semuanya hafal, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, kepada kaum-kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Inilah dua kandungan pokok Al-Quran. Yang pertama adalah al-aqidah. Tadi ada beberapa poin yang terkait dengan akidah. Kemudian yang kedua, tema pokok atau kandungan pokok Al-Quran ada al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Demikian yang dapat kami jelaskan. Untuk kandungan pokok Al-Quran yang lain akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Hadza natrukukum fi ri'ayatillahi wa inayatihi, ghadan yatajaddadul liqa'u insyaallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.